Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Mufrahatul Zahra. Saya dari kelas eksekutif semester 3 Prodi PAI Fakultas Agama Islam Unisula Semarang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Pilar Pendidikan Dinasti Abbasiyah. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu beliau yang terhormat Bapak Muhammad Farhan, SPDI, Shum, MPDI. Baiklah, kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang dinasti Abbasiyah, salah satu masa paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam, khususnya dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga pendidikan. Nah, teman-teman semuanya, untuk memahami mengapa dinasti Abbasiyah muncul, kita perlu melihat perjalanan kepemimpinan Islam pada masa-masa sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dinasti Abbasiyah, alangkah baiknya saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu kenapa dinasti Abbasiyah ini bisa terbentuk dan sebelumnya itu ada apa juga. Oke, jadi pada dahulu kepemimpinan itu dipimpin oleh pemimpin kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Namun setelah beliau wafat, maka kepemimpinan itu beralih kepada para sahabat yang tidak asing bagi kita, yang mana kita bisa mengenalnya sebagai Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu siapa itu Khulafaur Rasyidin? Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada 4 sahabat yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yakni ada Sayyidina Abu Bakar, yang kedua ada Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga ada Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga yang terakhir yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa ini, pada masa Khulafaur Rasyidin, ini merupakan masa pembentukan fondasi pemerintahan Islam yang adilnya juga kuat. Nah, setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini berakhir, kekuasaan ini beralih pada dinasti yang dinamakan yakni dinasti Umayyah, yang mana ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana pada kepemimpinan Umayyah bin Abi Sufyan ini sebenarnya ada sedikit problem problem dengan Khulafaur Rasyidin kita yang terakhir, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itu tidak perlu kita bahas karena itu bisa nanti ceritanya akan panjang, jadi saya ini fokus pada ke dinasti Abbasiyahnya. Nah, sebelum itu dinasti Umayyah sendiri, biar kita lebih kenal, biar kita lebih tahu, dinasti Umayyah itu berdiri setelah berakhirnya masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan dinasti ini muncul setelah adanya kesepakatan politik yang mengakhiri konflik internal umat Islam. Pada masa dinasti Umayyah itu fokus pada perluasan wilayah, administrasi pemerintahan, dan juga penguatan kekuasaan pusat sehingga Islam bisa menyebar hingga Afrika Utara, Spanyol, dan juga Asia Tengah. Namun, menjelang akhir masa Umayyah muncul beberapa masalah besar, yang mana masalah itu juga menimbulkan beberapa masyarakat yang ingin adanya pemerintahan baru yang lebih inklusif, adil, dan juga berpihak pada pengembangan ilmu. Karena kita lihat tadi bahwasanya dari
dinasti Umayyah sendiri kan fokusnya lebih ke pembangunan dan juga sektor politik saja. Nah, ini baru masyarakat ini ingin ada pemerintahan yang juga ingin yang bisa mengembangkan ilmu. Nah, teman-teman, setelah adanya beberapa masyarakat yang menginginkan pemerintahan baru yang lebih inklusif, adil, dan juga berpihak pada pengembangan ilmu, muncullah gerakan perubahan. Perubahan ini sendiri itu dipimpin oleh keturunan Sayyidina Abbas. Siapa itu? Ada yang tahu siapa itu Sayyidina Abbas? Ya, nah Sayyidina Abbas merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan tokoh penting seperti Abu Muslim al-Khurasani yang menggerakkan dukungan dari wilayah timur, dari gerakan inilah akhirnya berdirilah dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Nah, dinasti Abbasiyah sendiri bukan sekedar pergantian kekuasaan dari dinasti Umayyah lalu ke dinasti Abbasiyah, tetapi menjadi titik awal masa keemasan peradaban Islam, di mana ilmu pengetahuan tumbuh pesat, lembaga pendidikan berkembang, dan juga para ilmuwan besar lahir. Inilah alasan mengapa mempelajari dinasti Abbasiyah sangat penting dalam sejarah pendidikan Islam. Yang kalian juga bisa baca sendiri dari latar belakang yang sudah saya ambil, bahwasanya dinasti Abbasiyah ini dikenal sebagai periode keemasan dalam sejarah Islam, terutama di bidang pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Yang telah kita tahu selama ini dan juga kemarin telah diterangkan oleh dosen kita, beliau yang terhormat Bapak Muhammad Farhan, dan juga dinasti Abbasiyah. Di masa ini, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan intelektual, penerjemahan, penelitian, dan juga pengembangan ilmu. Namun, tidak hanya itu saja, kondisi politik yang relatif stabil pada awal pemerintahan serta dukungan penuh terhadap para ilmuwan menjadikan Abbasiyah sebagai pusat peradaban dunia, tidak hanya sebagai peradaban di tempatnya, tapi ini menjadi peradaban dunia. Nah, oleh sebab itu penting untuk kita semuanya bisa mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga iklim intelektual pada masa tersebut, sehingga kita mampu untuk membentuk tradisi keilmuan yang begitu maju seperti yang sudah ada pada dinasti Abbasiyah. Nah, kita lanjut teman-teman semuanya. Kita lanjut. Oke. Lalu apa yang akan kita pelajari pada presentasi saya hari ini? Ini sudah saya bentuk table of contents. Yang pertama nanti kita akan membahas terkait kebijakan pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah dalam pengembangan ilmu. Kemudian yang kedua nanti ada lembaga pendidikan dan infrastruktur keilmuan. Dan yang ketiga nanti ada kemajuan ilmu pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, setelah tadi kita membahas terkait bagaimana kepemimpinan dalam Khulafaur Rasyidin juga dinasti Umayyah sebagai dinasti Abbasiyah atau yang kita kenal sebagai the Golden Age atau zaman keemasan Islam, merupakan sebutan yang diberikan untuk dinasti Abbasiyah. Karena apa? Karena umat Islam berhasil mencapai kesuksesan dan juga kejayaan pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah, baik dalam ilmu pengetahuan ekonomi, kekuasaan, dan juga peradaban. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk dapat menilik bagaimana jejak sejarah, periodisasi, dan juga sistem pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana dinasti Abbasiyah mampu memberikan dampak terhadap perkembangan peradaban Islam pada masa itu. Oke, next. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama, yakni apa? Ya, pembahasan pertama kita akan mempelajari tentang kebijakan pemerintahan Abbasiyah dalam pengembangan. Nah, pergantian dari kepemimpinan Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah adalah sebuah pergantian dinasti, yang mana sikap politik pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini sangat terkenal berbeda dengan dinasti Umayyah. Karena apa? Karena pada masa dinasti Abbasiyah ini, pemerintahan yang memegang kekuasaan ini sangat merata, tidak hanya dipegang oleh atau dikuasai oleh bangsa Arab, namun ini lebih menyeluruh dan juga lebih demokratis. Dan
Di masa dinasti Abbasiyah sendiri, pemerintah ini memiliki komitmen kuat, sama-sama ingin memajukan ilmu pengetahuan yang mana ini diharapkan oleh banyaknya masyarakat pada masa itu. Nah, siapa saja para khalifah pada masa dinasti Abbasiyah? Meliputi ada Khalifah Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan juga Al-Ma'mun yang dikenal sebagai pelindung ilmuwan atau patronis ilmu. Nah, pemerintah itu apa ya, tidak hanya menginginkan saja, tapi mereka juga memberikan seluruhnya kepada masyarakat, seperti hanya memberikan dana, fasilitas, perlindungan politik kepada para cendekiawan, penerjemah, ulama, dan juga filosof. Selain itu, pemerintah pada masa dinasti Abbasiyah juga melakukan pengiriman delegasi ke Persia, India, dan juga Bizantium untuk mencari manuskrip kuno yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi pada zaman dahulu itu ilmu itu tidak langsung mereka dapatkan langsung dari guru, tapi dengan proses penerjemahan yang nanti akan kita bahas secara mendalam di pembahasannya selanjutnya. Nah, dalam dinasti Abbasiyah ini terjadi ada 4 fase dalam kepemimpinan. Yang pertama itu adalah fase Islam yang mendapat pengaruh dari Persia, yang mana pada masa pemerintahan ini Abu Abbas As-Sofah hingga pemerintahan Al-Wasik, yang mana terkenal sebagai masa kejayaan atau masa keemasan dinasti Abbasiyah. Pada fase ini, dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan juga menjadi pusat pengetahuan dengan menerjemahkan buku-buku Yunani dan juga Persia ke dalam bahasa Arab. Upaya menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Arab ini mengalami masa keemasan pada saat pemerintahan dinasti Abbasiyah, di mana para ilmuwan ini menelusuri ke daerah-daerah seperti yang telah saya jelaskan tadi, seperti Bizantium, untuk mencari naskah kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab sehingga mudah dibaca dan juga dipahami oleh masyarakat Arab itu sendiri. Nah, untuk yang fase kedua, yaitu merupakan fase di mana Islam mendapat pengaruh dari negara Turki, yang dimulai pada kepemimpinan Al-Mutawakkil hingga Al-Mustaqi, yang dikenal sebagai masa kemunduran Abbasiyah. Lalu ada fase ketiga yang dipimpin mulai dari Khalifah Al-Mustaqfi hingga Al-Qasim. Jadi ditandai dengan adanya tekanan dari Bani Buwayhi terhadap pemerintahan Abbasiyah pada masa kemundurannya. Kemudian di masa keempat itu ada fase yang dipimpin oleh Al-Muqtadi hingga Al-Muqtasim, yang mana fase ini ditandai oleh adanya kekuasaan dari Bani Saljuk dan berakhir akibat adanya serangan dari bangsa Mongol. Nah, itulah sedikit fase yang saya bisa ulik untuk kalian, karena di fase ini tidak perlu kita rinci secara mendalam karena kita fokus pada kebijakan pemerintah Abbasiyah dalam pengembangan ilmu. Oke, lanjut untuk slide selanjutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya perkembangan di dinasti Abbasiyah ini itu tidak terjadi secara instan, tetapi terjadi melalui tahapan-tahapan yang bisa dilakukan pada masa itu. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit eh, tahapan-tahapan yang bisa kalian pahami dengan baik. Nah, tahapan yang pertama itu pemerintah mulai mendirikan perpustakaan dan juga pusat-pusat ilmu pengetahuan. Yang kedua, dari pemerintahan membuat kegiatan untuk menyusun buku ilmiah, yang mana dalam penyusunan ini terdapat 3 tahap penyusunan buku ilmiah. Yang pertama yakni dalam mencatat ide atau percakapan dalam sebuah lembaran kertas. Lalu tahap kedua, pembukaan ide-ide atau hadis-hadis Rasulullah dalam satu buku. Dan tahap ketiga yakni penyusunan sesuai bab per bab. Nah, untuk yang terakhir ini pemerintah mengadakan sebuah kalau kita bisa bilang kayak halakoh dalam menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Nah, proses penerjemahan yang dijadikan program negara secara terstruktur itu tadi tidak hanya untuk melestarikan ilmu asing tetapi juga untuk mengembangkannya. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun ini bahkan beliau itu memberikan imbalan emas seberat buku yang diterjemahkan oleh seseorang pada saat itu.
Nah, dukungan inilah yang membuat iklim intelektual sangat hidup dan kompetitif, sehingga para masyarakat berlomba-lomba untuk selalu diskusi dan juga membuka wawasan untuk menerjemahkan buku yang dibawa dari beberapa daerah lain untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, penguasa ABC juga membuka ruang diskusi juga debat ilmiah seperti Majlis Al-Ilmi, tempat para ilmuwan dan juga teolog berdiskusi secara bebas. Kebijakan inilah yang menjadi fondasi utama terwujudnya era keemasan atau Golden Age dalam sejarah Islam. Nah, teman-teman semuanya, pengetahuan yang ditunjang oleh penerjemah buku-buku tadi itu dan juga berdirinya perpustakaan dan juga diskusi ilmiah, inilah yang akhirnya bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang telah saya rangkai menjadi dua, yakni ada ilmu akli dan juga ilmu nakli. Di sini teman-teman ada yang tahu tidak apa sih perbedaan antara ilmu akli dan juga ilmu nakli? Ada yang tahu? Nah, langsung saja, perbedaan dari ilmu akli dan juga nakli adalah ilmu akli merupakan ilmu yang diperoleh melalui akal, pemikiran logis, observasi, dan juga pengalaman manusia. Biasanya, ilmu ini berkembang lewat penelitian, eksperimen, dan juga rasionalitas. Nah, contoh di perkembangan ilmu akli sendiri pada masa Nasa ABC itu meliputi ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu geografi, ilmu astronomi, ilmu sejarah, ilmu sastra, ilmu filsafat, dan juga sebagainya. Yang mana banyak sekali tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena sangat banyaknya sekali tokoh-tokoh yang sangat mempelopori perkembangan pada ilmu akli itu sendiri. Nah, untuk ilmu nakli itu merupakan ilmu yang sumbernya berasal dari wahyu, yaitu Al-Quran dan juga hadis, serta penafsiran ulama. Adapun contoh dari ilmu nakli sendiri yang berada pada Nas ABC itu meliputi ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan juga ilmu bahasa banyak sekali. Nah, nanti bisa kalian cari di beberapa jurnal atau beberapa buku yang menampilkan perkembangan ilmu akli juga ilmu nakli. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga pendidikan dan juga infrastruktur keilmuan. Nah, kira-kira apa aja sih infrastruktur atau lembaga keilmuan yang sudah bisa didirikan pada masa Nasi Abbasiyah? Nah, ini saya tunjukkan ada beberapa yang bisa kita jelaskan nantinya. Yang pertama ada kutab dan masjid, yang kedua ada majelis ilmu, yang ketiga ada madrasah, yang keempat ada bait al-hikmah. Ini yang sangat populer sekali oleh kalian semua yang sudah pernah membaca terkait dinasti Abbasiyah. Yang terakhir yaitu infrastruktur keilmuan yang bisa kalian cari di buku-buku lain. Nah, di sini itu masjid. Kita akan bahas terkait masjid dulu. Nah, pada masa ini masjid itu menjadi sistem tradisional halakoh dan juga menjadi institusi formal seperti madrasah dan juga perpustakaan besar. Seperti itu. Di masjid itu jadi dulu itu di masjid itu banyak sekali orang-orang itu membentuk halakoh, di mana halakoh di sana itu terjadi pentransferan ilmu seperti itu ya. Dan juga saya di sini akan membahas tentang Baitul Hikmah, yang mana Baitul Hikmah ini yang sekarang masih ada di Baghdad, yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Nah, Baitul Hikmah ini menjadi pusat ilmu pengetahuan di mana para ilmuwan bisa menerjemahkan teks-teks Yunani, Persia, dan juga India ke dalam bahasa Arab. Nah, Baitul Hikmah ini memiliki beberapa fungsi, tidak hanya sebagai tempat pusat ilmu untuk beberapa ilmuwan yang menerjemahkan teks-teks Yunani, Persia dan juga India ke dalam bahasa Arab, tetapi juga lembaga ini
bertempat berkembangnya ilmu matematika dan juga astronomi, yang mana tokoh ilmuwan yang kita kenal yakni Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan muslim yang bekerja di lembaga ini, menemukan dan juga bisa mengembangkan konsep aljabar yang kemudian pada saat ini konsep aljabar itu menjadi dasar matematika modern. Nah, saya sebagai perpustakaan, Baitul Hikmah ini juga berperan sebagai akademi dan juga lembaga pendidikan. Nah, di Bait Al Hikmah ini memiliki peran yang sangat besar sebagai sebuah lembaga tempat belajar bagi pengelajar dan juga pengajar dalam kedudukan yang sama. Ketika sekolah-sekolah berdiri, ditentukan guru-guru yang mengajar serta gaji bulanan yang diatur oleh bendahara umum. Di sini ada sedikit cerita bagaimana keadministrasian pada masa itu bisa berjalan dengan baik. Nah, saya lanjutkan. Gaji yang diperoleh dari badan-badan wakaf yang digunakan untuk memberikan infak untuk urusan tersebut, gaji yang diberikan berbeda-beda menurut kedudukan pengajar juga masukan dari wakaf. Meski begitu, masih cenderung mewah dan juga cukup banyak. Di antara pengajar itu ada Az-Zajjaj yang mendapat rezeki sebanyak 200 dinar setiap bulannya sebagai fuqaha dan ulama. Begitu juga dengan Hakim Al-Muqtadir Ali bin Daraid yang mendapat 50 dinar pada setiap bulannya. Nah, di Bait Al-Hikmah dalam proses pengajarannya di situ ada bisa kita temukan ada metode pendidikan yang terbagi menjadi dua aturan. Yang pertama ada metode muhaborah atau kita kenal sebagai metode ceramah dan juga metode dialog dan wacana debat. Di sini guru yang mengisi ceramah-ceramah perkuliahan berada di tempat yang besar, kemudian guru itu naik ke tempat yang tinggi dan murid-muridnya berkumpul jadi satu, berada di sedikit lebih bawah ya, sedikit lebih bawah. Nah, nanti guru itu menerangkan kepada murid-muridnya terkait materi yang diuraikan dalam muhadarah. Lalu mereka berdialog sesuai dengan materi pada bidangnya. Nah, ketika itu ustadz atau biasa kita sebut juga syekh menjadi rujukan akhir dari materi setelah para murid-murid itu tadi setelah berdiskusi. Selanjutnya murid-murid itu berpindah dari satu halakoh ke halakoh yang lain dan mempelajari berbagai ilmu dari tiap-tiap halakoh tersebut. Karena dari tiap halakoh itu beda guru dan juga beda pembahasan. Jadi siapa yang ingin belajar lebih, ya terserah dia bisa masuk ke halakoh ini, halakoh ini, halakoh ini, seperti itu. Nah, setelah lulus dari Bait Al-Hikmah, para murid itu akan diberikan ijazah oleh para guru. Ijazah itu sebagai bukti bahwa mereka telah mendalami ilmu tersebut dan bahkan memperoleh izin untuk mengajar atau memperoleh izin untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh gurunya. Ijazah juga diberikan bagi mereka yang mendapat peringkat istimewa dalam pelajarannya. Ijazah itu hanya berhak diberikan dan ditulis oleh guru yang bersangkutan. Dalam ijazah tersebut terdapat nama murid, gurunya, madzhab fikihnya, serta tanggal dikeluarnya ijazah tersebut. Lanjut, kita akan membahas terkait kemajuan ilmu pada masa Abbasiyah. Kira-kira pada masa Abbasiyah itu kemajuan ilmu apa aja sih yang bisa diperoleh, yang sudah bisa diperoleh pada masa tersebut? Nah, pada masa dinasti Abbasiyah secara umum dikenal sebagai pada masa dinasti Abbasiyah secara umum dikenal sebagai puncak kejayaan intelektual dunia Islam. Dukungan politik, ekonomi, budaya, dan sosial yang kuat membuat ilmu pengetahuan berkembang secara pesat. Kemajuan ini tidak hanya mencakup satu bidang tertentu, tetapi meluas dari ilmu agama, filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, sains, alam, hingga seni dan juga teknologi. Hampir seluruh disiplin ilmu mengalami perkembangan signifikan dan meninggalkan fondasi intelektual bagi peradaban yang sangat modern. Nah, saya akan membahas satu-satu tapi tidak semuanya. Beberapa ilmu yang mengalami kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada ilmu keagamaan. Nah, bidang agama ini merupakan ilmu yang paling awal berkembang. Karena apa? Karena pada masa Abbasiyah, ulama diberi ruang besar untuk melakukan diskusi, kodifikasi, hingga penyusunan metodologi ilmiah.
Ilmu keagamaan ini meliputi ada ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, fikih dan usul fikih, dan juga ilmu kalam atau biasa kita sebut sebagai ilmu teologi. Terus selanjutnya ada ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat ini menjadi salah satu ilmu paling menonjol pada masa Abbasiyah karena berbagai naskah Yunani bisa diterjemahkan dan dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan muslim. Filsafat pada masa ini tidak hanya mengadopsi pemikiran Yunani, tetapi juga mengkritik, meluruskan, serta mengembangkan konsep-konsep baru. Nah, ada beberapa tokoh filsafat yang bisa kita kenal. Yang pertama ada Al-Kindi yang bisa memadukan filsafat Yunani dengan Islam. Kemudian ada Al-Farabi yang dijuluki guru kedua setelah Aristoteles karena kontribusinya dalam logika dan juga politik. Ada Ibnu Sina yang menulis Ashifa dan An-Najat yang membahas metafisika, jiwa dan juga logika. Dan ada Ibnu Rushd yang menulis komentar-komentar atas karya Aristoteles yang kemudian mempengaruhi Eropa. Nah, untuk yang ketiga ini ada ilmu kedokteran. Bidang kedokteran ini mengalami lompatan besar di masa ini berkat metode observasi dan juga eksperimen yang mulai digunakan secara ilmiah. Pada masa Abbasiyah, rumah sakit menjadi institusi modern. Karena apa? Karena pada saat itu rumah sakit itu hampir memiliki fasilitas yang sangat lengkap karena ada ruang rawat, apotik, ruang operasi sederhana, catatan medis pasien, serta pendidikan klinis untuk calon dokter. Nah, pada masa dinasti ini, ilmu kedokteran atau pengobatan itu dapat dikatakan cukup berkembang pesat. Karena ini juga ditandai dengan berdirinya sekolah kedokteran tingkat tinggi di Horaan Syria, yang mana pada sekolah ini para pengajarnya mayoritas orang Iran, Syria, dan juga Yunani. Sementara pelajar atau mahasiswanya berasal dari India. Pada masa ini, diadakan pula penerjemahan buku dari bahasa Yunani ke bahasa Syria. Pada masa ini juga beberapa ahli kedokteran seperti Ibnu Sina, Ar-Razi, Jabir, dan Yuhana bin Maskawai. Pada masa ini, ilmuwan seperti Ibnu Sina, Ar-Razi, dan juga Jabir bin Hayyan dan Yuhana bin Ibnu Maskawai menghasilkan karya yang sangat besar di bidang kedokteran, ilmiah dan juga kimia serta filsafat. Karena mereka menemukan satu penemuan penting yang menjadi fondasi seluruh perkembangan ilmu, yakni pengembangan teknologi kertas. Nah, ini sebenarnya ada segi cerita bagaimana sih kertas itu bisa dikembangkan oleh ilmuwan muslim. Nah, ini saya akan memberikan sedikit cerita kepada kalian. Awalnya, kertas itu hanya dibuat oleh bangsa Cina. Namun setelah adanya Perang Talas pada tahun 751 Masehi, umat Islam berhasil mempelajari teknik pembuatannya dari para tawanan Cina. Nah, dari tawanan Cina tadi, teknologi ini kemudian dikembangkan hingga lahirlah pabrik kertas pertama di Samarkand, lalu menyebar ke Baghdad. Nah, di Baghdad ini pembuatan kertas berkembang begitu pesat. Pada tahun 900 Masehi, kota itu memiliki ratusan percetakan, lengkap dengan para tukang tulis, penjilid buku. Dan dari tangan mereka lah ini lahirlah ribuan manuskrip yang berisi karya para ilmuwan besar. Dan juga dari setiap buku kedokteran Ibnu Sina, setiap risalah kimia Jabir, setiap catatan eksperimen Ar-Razi, semuanya dapat disalin dan dipelajari oleh banyak orang berkat tersedianya kertas murah dan juga berkualitas pada masa itu. Nah, kemunculan kertas ini juga melahirkan suatu institusi baru yang belum pernah ada pada masa sebelumnya, yakni perpustakaan umum dan bahkan perpustakaan peminjaman buku pertama dalam sejarah. Rumah-rumah ilmu itu seperti Beit Al-Hikmah yang berdiri megah yang telah saya jelaskan pada sebelumnya, dan di situ juga para ilmuwan bisa menerjemahkan, meneliti, dan juga mengembangkan serta mewariskan kepada generasi selanjutnya. Teknologi kertas ini kemudian merambat keluar dari Baghdad. Ia menyebar ke Fez di Maroko dan dari sana melintasi Laut Tengah hingga mencapai Andalusia. Pada abad ke-13, kertas buatan umat Islam akhirnya masuk ke Eropa dan menjadi fondasi bangkitnya peradaban mereka sendiri, hingga kelak melahirkan masa Renaissance. Nah,
Dengan demikian, di balik kebesaran nama para ilmuwan seperti Ibnu Sina dan juga Ar-Razi, tersimpan satu kisah penting bahwasanya teknologi kertas yang dikembangkan pada masa Abbasiyah telah menjadi sayap. Jadi sayap yang membuat ilmu bisa terbang jauh, menyebar ke seluruh dunia dan mengubah jalannya sejarah manusia. Nah, siapa aja sih tokoh penting pada masa dinasti Abbasiyah di bidang kedokteran? Ada Ar-Razi, ada Ibnu Sina, ada Ali bin Abbas Al-Majusi. Nah, mereka ini bisa menciptakan metode medis mereka menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa yang sekarang pun masih digunakan. Dan mungkin kalian yang sekarang ingin lebih tahu karya-karya beliau, silahkan kalian bisa cari sendiri nanti di beberapa toko medsos itu juga banyak, nanti kalian bisa mengambilnya, bisa beli juga, kalian bisa mendatangi sendiri perusahaan-perusahaan yang terdekat dari kota-kota kalian. Nah, langsung saja untuk selanjutnya itu tentang kemajuan ilmu lainnya, yang mana kemajuan pada masa Abbasiyah ini tidak hanya yang telah saya sampaikan tadi, termasuk juga ini ada kemajuan dalam matematika, dalam bidang astronomi, sains alam, kimia dan fisika, geografi, kartografi dan navigasi, sastra, bahasa dan juga seni, serta kemajuan teknologi dan juga industri. Nah, ini kalian yang mau mendalami terkait kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang ini, bisa kalian cari sendiri di buku-buku yang sudah banyak sekali yang menjelaskan terkait sejarah pendidikan Islam, terutama pada masa dinasti Abbasiyah. Oke, nah poin penting yang bisa kita pelajari dari ini adalah bahwasanya kemajuan ilmu pada masa Abbasiyah ini mencakup hampir seluruh bidang yang telah saya jelaskan tadi. Karena hal ini terjadi bukan hanya karena proses penerjemahan saja, tetapi juga karena kreativitas, penelitian, dan juga inovasi ilmuwan muslim yang menjadikan masa ini sebagai fondasi peradaban dunia modern. Di masa ini juga kurikulum utamanya itu dipusatkan pada Al-Quran sebagai bacaan utama, dan hampir seluruh kurikulum yang diajarkan ini metode menghafal yang sangat dipentingkan. Sehingga inilah yang memunculkan gerakan keilmuan pada masa dinasti Abbasiyah ini lebih bersifat spesifik. Kajian keilmuannya dan juga kemanfaatannya yang bersifat keduniaan bertumbuh pada ilmu salah coy. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini kurikulum utamanya dipusatkan pada Al-Quran sebagai bacaan utama, dan hampir dalam seluruh kurikulum yang diajarkan ini metode menghafalah yang sangat dipentingkan. Nah, kesimpulannya dari kemajuan ilmu ini, jika dilihat dari sudut pandang sejarah peradaban, sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa semangat keagamaan atau al-fikrah ad-diniyah adalah tenaga penggerak utama yang membuat sebuah peradaban bisa bangkit dan juga berkembang. Keyakinan, nilai, dan dorongan spiritual dalam Islam pada masa itu mampu menjadi motivasi besar pada seluruh umat muslim untuk belajar, meneliti, dan membangun ilmu pengetahuan. Nah, ini saya sedikit memberitahukan kalian beberapa dokumentasi pada masa dinasti Abbasiyah yang insya Allah pada masa kini pun kalian masih bisa mendatangi atau berkunjung ke sana. Di sini ada Masjid Baiat, ada Masjid As-Sarai, dan juga ada Masjid Al-Khulafa. Nah, kalau Masjid Baiat sendiri ini dibangun oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 761 sebagai penanda lokasi penting Baiat Aqobah, tempat pertemuan Nabi Muhammad dengan kaum Ansor. Nah, ini dulu masjid ini itu tempatnya itu tersembunyi di balik Gunung Mina dan dibangun sederhana. Tetapi sekarang bangunan yang menutupi atau Gunung Mina itu sudah dihilangkan. Kemudian sekarang kita ketika berkunjung ke sana kita bisa melihat dengan jelas Masjid Baiat itu. Dan sekarang Masjid Baiat itu fungsinya sebagai situs sejarah yang mengabadikan peristiwa penting dalam sejarah dakwah Islam. Kalau Masjid As-Sarai itu sekarang digunakan tetap menjadi masjid
bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga pusat pendidikan karena memiliki madrasah di dalamnya. Hingga kini juga masjid ini masih berdiri di Baghdad dan menjadi bukti nyata perkembangan arsitektur serta kegiatan keilmuan pada masa dinasti Abbasiyah. Kalau Masjid Al-Khulafa, masjid yang ini itu masjid istana yang dekat dengan pusat pemerintahan. Masjid ini dulu menjadi pusat ibadah dan juga aktivitas keagamaan. Namun pada saat ini bagian asli yang tersisa hanya menaranya saja. Yang paling tinggi itu ya, menaranya itu setinggi 34 meter yang miring atau al-ahdab yang menjadikannya monumen arkeologis ini penting yang mencerminkan kejayaan arsitektur Abbasiyah. Nah, dari ketiga masjid ini yang telah saya dokumentasikan untuk kalian semua, menunjukkan bahwasanya dinasti Abbasiyah ini tidak hanya membangun pusat pemerintahan, tetapi juga sarana ibadah, pendidikan, dan penanda sejarah penting. Fungsinya pun berbeda-beda. Ada sebagai pusat ilmu, penanda peristiwa dakwah, sebagai masjid istana. Namun, semuanya menjadi bukti kuat perkembangan peradaban, arsitektur, dan keilmuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, ini kita sudah berada di titik-titik akhir ya dalam presentasi saya kali ini. Maksudnya ini ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat karena adanya dukungan penuh dari pemerintah, budaya ilmiah yang terbuka, serta lembaga pendidikan yang maju seperti Bait al-Hikmah. Perkembangan ini meliputi ilmu agama, filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, kimia, dan sastra, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Melalui aktivitas penerjemahan, perdagangan, perpustakaan besar, dan interaksi politik dengan Eropa, karya-karya ilmuwan muslim tersebar luas ke dunia barat. Inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber penting bagi kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa dan mempengaruhi lahirnya Renaissance. Nah, sebagai penutup dari perjalanan panjang sejarah Islam yang telah saya sampaikan dari awal sampai sekarang, mulai dari Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah hingga berdirinya dinasti Abbasiyah, serta kemajuan-kemajuan yang ada pada dinasti Abbasiyah atau yang kita kenal sebagai The Golden Age, kita belajar bahwa perubahan peradaban itu selalu lahir dari kebutuhan zaman, tantangan sosial, serta cita-cita untuk menjadi lebih baik. Dinasti Abbasiyah ini membuktikan bahwa ketika ilmu dihargai, ketika pemimpin mendukung pendidikan, dan ketika masyarakat mencintai pengetahuan, maka lahirlah kemajuan besar. Pada masa inilah peradaban Islam mencapai puncaknya dan pengaruhnya bahkan mengalir sampai ke barat, menjadi salah satu akar kebangkitan Eropa. Mempelajari sejarah ini, terutama sejarah-sejarah Islam yang lalu terkhusus di dalam pendidikan itu sangatlah penting karena bukan hanya untuk mengetahui masa lalu tetapi juga sebagai cermin untuk masa kini. Karena di era modern kita itu menghadapi banyak sekali tantangan baru. Ada yang tahu apa itu tantangan yang kita hadapi pada saat ini? Ya, meliputi ada teknologi, persaingan global, dan juga perubahan sosial yang sangat-sangat cepat. Ya kalian juga bisa tahulah untuk sekarang keadaan dunia itu seperti apa. Nah, berdasarkan pembahasan mengenai peran besar dinasti Abbasiyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, maka saya memberikan beberapa saran sebagai berikut. Seperti yang bisa Anda lihat sendiri di PowerPoint saya, yang pertama yang bisa diterapkan untuk saat ini yaitu pemerintah dan lembaga pendidikan masa kini tuh perlu meniru semangat Abbasiyah, semangat pemerintah pada dinasti Abbasiyah ini dalam menghargai ilmu dan juga mendukung riset. Yang kedua, generasi muda seperti kita ini diharapkan memperkuat literasi, kreativitas, dan riset agar mampu melahirkan karya bermanfaat seperti ilmuwan Abbasiyah. Jangan nunggu-nunggu yang di rumah aja, jangan suka tidur-tiduran. Ya harus memiliki jiwa-jiwa yang ingin tahu, tapi ingin tahunya itu ya juga menuju ke arah yang positif dalam hal pendidikan ya, tidak ingin tahu kepo-kepo kayak artis tuh enggak ya, ya seperti itu. Yang ketiga itu karya ilmiah para tokoh muslim perlu terus dipelajari dan dilestarikan sebagai inspirasi bagi perkembangan pendidikan modern.
Terima kasih, semoga semangat keilmuan dan Abbasiyah dari yang saya sampaikan tadi dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat kita. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada beberapa presentasi saya yang mungkin belum benar atau mungkin perlu diperbaiki lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.